Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kasmia dengan NPM 2023-10-114. Hai teman-teman, kali ini saya mau bahas gimana perusahaan multinasional mengelola risiko nilai tukar mata uang asing, khususnya pakai instrumen derivatif. Oke, saya akan bahas ya. Dari 3 jenis risiko nilai tukar uang, saya ambil contoh economic exposure. Ini adalah risiko perubahan nilai tukar yang memengaruhi daya saing dan probabilitas jangka panjang perusahaan. Misalnya, perusahaan Indonesia yang ekspor barang ke Eropa. Kalau euro melemah terhadap rupiah, pendapatan mereka otomatis turun walaupun volume ekspor tetap. Ini bisa ngaruh ke keputusan investasi dan strategi jangka panjang. Solusi derivatif. Contoh penggunaan forward contract. Salah satu cara perusahaan bisa mengelola risiko ini adalah dengan forward contract. Forward adalah perjanjian untuk menukar mata uang di masa depan dengan kurs terhadap yang disepakati sekarang. Contohnya, perusahaan tahu bakal nerima 1 juta euro dalam 6 bulan. Mereka bisa bikin kontrak forward dengan bank untuk tukar euro ke rupiah di kurs tetap. Jadi, walaupun nilai euro turun nanti, mereka tetap dapat nilai tukar yang aman. Ini bantu jaga stabilitas pendapatan dan bikin perusahaan lebih pede buat ekspansi atau rencana jangka panjang lainnya. Kesimpulannya, instrumen derivatif kayak forward contract itu penting banget buat manajemen risiko nilai tukar. Perusahaan jadi lebih siap hadapi fluktuasi pasar dan tetap kompetitif secara global. 3 jenis risiko nilai tukar dan contoh nyata. Yang pertama, transaction exposure. Transaction exposure ini terjadi saat perusahaan punya transaksi yang nilainya belum diselesaikan tapi terkena dampak fluktuasi kurs. Contohnya, PT Indomaju dari Indonesia beli bahan baku dari Jepang seharga 100 juta yen, tapi pembayarannya 2 bulan lagi. Kalau dalam 2 bulan yen jadi makin mahal, maka biaya perusahaan naik dan rugi. Yang kedua, translation exposure. Translation exposure ini berhubungan sama laporan keuangan. Misalnya saat anak perusahaan luar negeri harus melaporkan hasil keuangan ke induk perusahaan dengan mata uang berbeda. Contohnya, anak perusahaan Unilever di Brasil lapor pakai riel Brasil, tapi induknya di Belanda pakai euro. Kalau riel melemah, maka nilai laporan keuangannya akan kelihatan turun pas dikonversi. Dan yang ketiga, economic exposure. Economic exposure ini dampak jangka panjang nilai tukar terhadap daya saing dan profitabilitas perusahaan. Contohnya, perusahaan sepatu di Indonesia ekspor ke Eropa. Kalau euro melemah, harga sepatu jadi terasa mahal buat orang Eropa. Akibatnya penjualan bisa turun padahal produknya sama aja. Nah, itu dia tadi 3 jenis risiko nilai tukar. Ada transaction, translation, dan economic exposure. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.